apakah dalam tren mingguannya Bitcoin akan menciptakan double bottom, teman-teman. Di 2024 baru terjadi kenaikan. Yo guys, para Bitcoin maxi atau maksimalis Bitcoin ini ya, tidak kurang jahat daripada apa yang dikatakan oleh SEC terhadap Ripple, teman-teman. Dikatakan bahwa Ripple ini adalah penjahat, teman-teman. Seperti apa alasannya dia menyatakan hal seperti itu, atau ketakutan seperti apa yang mereka rasakan mengenai perkembangan dari Ripple, itu akan kita bahas, teman-teman, di video kali ini. Untuk itu, let's dive in, my friend. Welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, di kesempatan kali ini, selain kita berbicara mengenai para maxi Bitcoin ya, yang dengan statementnya yang cruel, kejam ya terhadap Ripple tersebut, kita juga akan berbicara di sini mengenai Ledger, kemudian Tether, dan Bitcoin ya, mengenai price action Bitcoin. Jadi teman-teman, please kalian nonton sampai selesai supaya tidak terjadi kesalahpahaman ya dalam berbagi opini ataupun sharing di video Black Cuan di sini, teman-teman. Dan untuk yang pertama, sebelum kita berbicara mengenai Bitcoin maxi yang menuduh Ripple sebagai penjahat, teman-teman, saya ingin memberi kalian sesuatu yang sering sekali saya update di video Black Cuan, yakni Jim Cramer, teman-teman. Ini berkaitan dengan sahamnya Tesla ya. Jadi ini dari Whale dikatakan bahwa Tesla bankruptcy imminent, segera atau akan terjadi segera ya untuk bankrupsinya di Tesla tersebut. Gara-gara ini, Jim Cramer menyatakan bahwa Tesla is a buy. Dan teman-teman yang sudah menonton Black Cuan, dan ketika saya bahas tentang Jim Cramer, kalian pasti sudah tahu arahnya ini kemana, teman-teman. Kemudian teman-teman, kita beralih ke Joe Biden di sini, teman-teman. Ini dari salah satu akun Twitter Indonesia yang favorit ya. Favorit banget di Black Cuan ini. Saya follow dia dari awal, dari masih sedikit, dari 1000-an followers itu sekarang sudah banyak sekali ya. Di sini dikatakan ya bahwa di hari Minggu itu akan ada press conference dari Joe Biden di sini, dan kayaknya datanya bocor seperti itu dikatakan oleh dia karena Nasdaq dan SPX itu sudah naik ya. Dow Jones juga naik. Jangan-jangan ini sudah bocor karena seperti ini, teman-teman. Dia katakan ya mengenai chart Bitcoin di sini, kaitan dengan hal itu adalah Bitcoin ini akhirnya berhasil naik ke level 27.300, dan jika tembus 28.300 katanya ini, dan itu akan lebih mudah dicapai. Ini alasannya karena secara makro BTC ini didukung oleh sentimen positif dari Presiden Biden yang membatalkan kunjungannya dia ke Australia dan Papua Nugini, yang artinya teman-teman, debt ceiling atau default yang kita bicarakan di dua video sebelumnya di Black Cuan ini, teman-teman ya, sepertinya mereka akan mengumumkan hal ini, dan ada kemungkinan besar mereka akan cetak uang lagi, teman-teman, untuk menghindari default tersebut ya, untuk debt ceiling tersebut, teman-teman. Dan itu merupakan pertanda yang bagus untuk pasar saham, termasuk juga tadi yang kita katakan Tesla tadi itu ya, oleh si Jim Cramer di sini. Jadi menurut saya ya, memang ini tidak ada logik yang terjadi di kejadian Jim Cramer di sini, teman-teman. Tetapi menurut saya ya, kadang-kadang dia kasih kita pertanda yang kebalikan. Akan tetapi apabila nanti debt ceiling ini ya, untuk di Amerika ini ditanggulangi lagi dengan cara mencetak dolar lagi, teman-teman, maka itu adalah pertanda yang bagus untuk saham. Dan itu juga berkorelasi dengan Bitcoin, teman-teman. Kemudian teman-teman, kita sekarang ini masuk ke XRP dengan Bitcoin Maxi yang menyatakan bahwa Ripple itu adalah penjahat, teman-teman. Oke, secara harga untuk XRP di sini, teman-teman, kaitannya dengan Ripple tadi, dia mengalami kenaikan di level 0,46. Dan ketika video ini saya buat, teman-teman, berada di 4,9% untuk kenaikan hariannya, dan ini lagi bagus-bagusnya ini untuk kenaikan Ripple di sini, teman-teman. Dan alasannya kenapa ini terjadi kenaikan adalah karena adanya berita positif, teman-teman, dari Metaco. Ripple di sini, teman-teman, melanjutkan ekspansinya di luar Amerika Serikat dengan cara mengakuisisi sebuah perusahaan crypto custody yang bernama Metaco ini, teman-teman. Jadi, sekarang ini Ripple ini merupakan salah satu pemilik terbesar dari saham crypto firms tersebut, teman-teman. Dan ini akan semakin meluaskan ekspansinya
Ripple di luar Amerika Serikat. Kemudian kaitannya dengan Maxi Bitcoin adalah seperti ini. Si Ripple community ini bereaksi teman-teman gara-gara Bitcoiner atau Max Keiser ini ya, maksimalis Bitcoin ini komen dia tentang Ripple, bahkan dia men-tag Ripple di sini teman-teman, akun Twitternya ini oleh si Max Keiser ini teman-teman. Dia katakan seperti ini. Ripple are crooks. Ripple ini penjahat. Model bisnis mereka itu adalah menjual unregistered security dan SEC itu sudah benar men-shutdown mereka. Dan alasan Max Keiser di sini menyatakan bahwa Ripple ini penjahat, ini benar-benar kekanak-kanakan menurut saya teman-teman. Hanya karena SEC menyatakan bahwa Bitcoin satu-satunya yang komoditas di sini, sehingga kepercayaan diri para Bitcoin maxi di sini itu menyatakan bahwa semua aset lainnya, bahkan Ethereum, itu dianggap sebagai sekuritas teman-teman. Oleh karena itu, Max Keiser di sini dengan sangat pede percaya diri dia bilang begini, ayo Gary Gensler, kita pergi ke El Salvador dan kita lihat bagaimana penggunaan Bitcoin itu sudah benar-benar membantu negara tersebut. Oleh si Max Keiser di sini dikatakan seperti itu teman-teman. Jadinya saya membayangkan apabila SEC juga ikut menyatakan bahwa Bitcoin sebagai sekuritas, dia juga palingan ini si Max Keiser ini akan menyerang lagi balik ke SEC dan merasa korban juga seperti altcoins lainnya teman-teman. Jadi di sini sebenarnya menurut saya ya, yang paling bijak aja lah kita di sini teman-teman, karena teknologi blockchain ini kan ada beragam ya visi dan misi mereka. Dan Bitcoin serta Ripple atau XRP di sini teman-teman itu beda tujuan, beda visi dan misi mereka. Dan sementara mereka ini semakin menggunjing-gunjingkan XRP ataupun Ripple ya sebagai perusahaannya di sini teman-teman ya. Perkembangan terbaru dari Ripple di sini adalah mereka ini rolls out CBDC platform for government and financial institution teman-teman. Jadi mereka menyiapkan ini peralatannya, mereka silahkan pakai aja ini, kita sudah siapkan, tinggal kalian pakai. Dan ini ditujukan untuk negara-negara ataupun financial institution teman-teman. Kemudian berkaitan dengan hal tersebut, akankah Federal Reserve ini dengan instant payment-nya ini, service itu akan berjalan di atas Ripple XRP atau Stellar XLM? Sebelum saya lanjutkan teman-teman, apabila kalian suka dengan konten Black Cuan, please teman-teman luangkan waktu kalian untuk mendukung channel ini dengan cara like video ini atau subscribe ke channel ini dan bunyikan loncengnya teman-teman. Terima kasih. Oke, kita kembali ke pembahasannya. Menurut saya di sini ya, karena the Fed now itu nanti akan menggunakan namanya itu metal blockchain sebenarnya ya. Kan kita tahu ini sentimen dari SEC itu juga bagian dari government-nya Amerika Serikat. Sepertinya mereka enggan akan menggunakan XRP ataupun XLM di sini. Tetapi ini akan menjadi tantangan juga bagi keduanya ya. Karena jangan-jangan ini akan menjadi rival mereka nanti di masa depan teman-teman. Karena dikatakan bahwa dengan metal blockchain yang merupakan partners FedNow itu nanti ya teman-teman akan memberikan gas fee ataupun biaya transaksi yang super murah juga, sama seperti yang dilakukan oleh Ripple ataupun XLM di sini teman-teman. Akan tetapi jauh sebelum itu teman-teman ya, ini perkembangan terbaru dari Ripple yang menurut saya sangat menarik untuk kita lewatkan. Jangan sampai kita lewatkan. Ripple di sini ya akan mendemonstrasikan tokenization ini di HKMA atau kita sebut Hong Kong Monetary Authority di sini dengan EHKD Pilot Program using New CBDC Platforms. Di sini Ripple akan mendemonstrasikan teman-teman. Kemudian Ripple bekerja sama dengan Fubon Bank dari Taiwan serta pihak lainnya mendemonstrasikan ekuitas yang dilepaskan melalui tokenisasi aset dan menggunakan versi retail dari HKD CBDC tersebut teman-teman. Dan pilot project ini akan menggunakan produk CBDC barunya Ripple, yaitu Ripple CBDC Platforms di sini dan menggunakan teknologi buku besar XRP Ledgers. Yang terbaru dan fitur yang telah ditingkatkan termasuk transaksi offline serta penggunaan tanpa smartphone tersebut teman-teman. Untuk informasi, Hong Kong ini memang sudah memulai penelitian CBDC sejak tahun 2017. Memang untuk sekarang ini ya,
EHKD ini belum punya peran yang penting banget ya dalam pembayaran retail saat ini, tetapi penggunaan ini akan muncul kemungkinan besar dengan cepat, teman-teman. Apakah Ripple ini benar-benar akan nyungsep di dalam masa depannya, atau dia akan semakin menarik untuk kita tunggu ke depannya seperti apa perkembangannya, teman-teman? Please, komen aja di bawah di sini. Kalian boleh setuju, boleh tidak setuju, dan memberikan insight kalian di sana untuk memperkaya diskusi ataupun sharing informasi di sini, teman-teman ya. Kemudian kita berbicara mengenai ledgers di sini. Menurut saya ya, ledgers di sini, teman-teman, masuk ke dalam zona yang berbahaya di sini karena mungkin ya saya sama juga dengan orang-orang lain yang menyatakan bahwa di dalam kripto ini yang paling penting itu adalah selain daripada narasi desentralisasi, tetapi di sini yang paling penting itu adalah mengenai privasi, teman-teman. Dan yang dipermasalahkan oleh komunitas di sini adalah mengenai privasi tersebut. Sementara di dalam update terbarunya mereka di sini ya, Ledger di sini menyatakan bahwa secret recovery price itu ya teman-teman, itu bisa dilakukan dengan cara membayar ke pihak ketiga, tetapi bukan itu permasalahannya. Masalah berlangganan itu sebenarnya bukan itu teman-teman, tetapi karena di sini seed price itu akan dimasukkan ke dalam 3 perusahaan yang berbeda, seperti dikatakan oleh mereka di sini, dan bahayanya adalah ada pihak lain yang mengetahui recovery price kita, teman-teman. Bagaimana kalau seandainya ketiga perusahaan itu kong kali kong semuanya dan membocorkan data kita? Jauh sebelumnya, di Ledgers ini pernah ada kejadian bocor email pengguna atau user tersebut, teman-teman. Meskipun tidak berdampak terhadap aset di dalam Ledgers, tetapi itu sudah warning sebenarnya, teman-teman. Dan yang paling ditolak di sini itu gara-gara ini, teman-teman. Memang update dari Ledgers ya, Nano X ini yang dari versi 2.2.1 ini ya, teman-teman. Ini akan menyebabkan kita kehilangan privasi kita, teman-teman. Gara-gara nanti itu pemerintah bisa tahu semua jenis aset kita karena bisa diakses, teman-teman. Dan ini menurut Vanessa Harris ya, dia memberikan screenshot-nya di sini dari Alistair Milne. Dikatakan ya mengenai OS versi 2.2.1 ini bahwa versi ini memang merupakan opsional. Jadi kita boleh ikut yang ini ataupun tetap dengan cara yang lama, artinya kita menyimpan seed phrase kita itu dengan cara manual, teman-teman, dan kita harus menyimpannya dengan baik-baik. Tetapi kalau kita mau berlangganan dengan versi yang baru ini yang berbahayanya karena mereka ini ada KYC-nya dengan ID base key, teman-teman. Jadi kalau kita sudah buka ini ID kita, ya bagaimana lagi mau anonim kayak gimana lagi kita di sini. Dan ini bertentangan sekali ya dengan idealisme anonim atau anonymity lah kita bilang ya di dalam ekosistem kripto di sini, teman-teman. Dan memang alasannya mereka ini adalah supaya bisa menyambut tantangan baru dengan user-user baru yang akan datang. Saya tidak nyambung di sini, saya tidak tahu bagaimana kaitannya dengan hal-hal seperti itu. Tetapi menurut saya tetap di sini anonim itu yang utama di sini, teman-teman. Karena memang desentralisasi itu ditujukan seperti itu oleh Satoshi Nakamoto. Oleh karena itu juga Satoshi Nakamoto pun yang anonim sampai saat ini pun kita tidak tahu siapa dia kan, seperti itu. Kemudian seperti yang saya katakan tadi, kita juga akan berbicara tentang Tether. Tether di sini teman-teman ya, mereka ini akan mengambil profit mereka atau mengamankan profit mereka sebesar 15% di situ akan dimasukkan ke pembelian Bitcoin untuk membacking USDT stablecoin mereka tersebut, teman-teman. Saya kira teman-teman sudah membaca berita ini, tetapi yang ingin saya sampaikan di sini ya, selain dari gara-gara berita tersebut Bitcoin akhirnya naik sampai level 27.000, bahkan ketika saya buat video ini pun masih di level 27.000, teman-teman. Ini yang menjadi concern saya di sini. Dari Vanessa Harris, saya kira saya tidak sendiri di sini yang memikirkan hal seperti ini. Ini bukan pertama kali sebuah perusahaan stablecoin ini membeli Bitcoin untuk back their stablecoin, untuk membacking stablecoin mereka. Teman-teman di sini pasti tahu perusahaan stablecoin mana yang saya bicarakan di sini. Terra Luna, teman-teman. Jadi Terra Luna sebelumnya itu membeli Bitcoin untuk back stablecoin mereka. Dan apa yang terjadi? Collapse Terra Luna tersebut, teman-teman.
Dan di sini ADA Well di sini menyatakan janganlah, janganlah. Dan di sini si Vanessa Harris bilang ya, dia ketawa-ketawa di sini. Tetapi ini kayaknya beda gitu kan, antara Terra Luna dengan perusahaan Tether ini beda lah katanya dia di sini teman-teman. So guys, menurut kalian akan seperti apa ini nasib dari Tether ataupun kelanjutan pasar Bitcoin apabila terjadi hal-hal seperti itu teman-teman. Ini juga muncul ini yang jelek ini lagi dikit ya. Maksudnya skenarionya ini salah satu akun yang juga saya follow dari awal teman-teman, dari 2020 itu saya follow dia, Kapten Saham 707 Crypto di sini ya. Dia bilang ini, apakah dalam tren mingguannya Bitcoin akan menciptakan double bottom teman-teman. Di 2024 baru terjadi kenaikan. Menurut kalian seperti apa teman-teman? Silakan kalian menulisnya di kolom komentar di sini. Saya ingin tahu pendapat kalian. Apakah benar akan bikin double bottom ini untuk si Bitcoin di sini? Dan sebagai kesimpulan saya teman-teman mengenai Ripple tadi ya. Ripple ini menurut saya ya, karena ini kan favoritnya Black Chuan ya, Ripple, Cardano, kemudian kalau yang kecil-kecil itu ada Fed di sana ya, salah satunya teman-teman, selain yang lain-lainnya juga ada Polkadot juga, tetapi menurut saya Ripple ke depannya ini masa depannya sangat cerah menurut saya di sini teman-teman, dan ini bukan ajakan untuk membeli XRP teman-teman ya, ataupun Cardano, ataupun VeChain ya, teman-teman tetap melakukan riset kalian secara mandiri, do your own research guys. Karena dalam investasi kita, bolehlah kita berbeda koin, tetapi semoga ketika bull run tiba nanti, kita bisa ambil profit secara berjamaah di sana nanti teman-teman ya. Baik, terima kasih telah menonton video kali ini. Salam Black Chuan. Peace my friend.